Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1. Perkenalkan, saya Anis Farida, NIM 12205183004 dari kelas PGMI 6E. Di sini saya akan membahas materi kelas 5 tema 1 subtema 3 pembelajaran 5, yaitu tentang kelainan pada tulang dan otot. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pengamatan gambar tulang, siswa dapat menjelaskan kelainan tulang dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan gambar otot, siswa dapat menjelaskan kelainan otot dengan benar. Coba perhatikan gambar di atas. Nah, apakah gambar di atas itu anak-anak? Iya, benar. Gambar di atas adalah gambar gerabah. Gerabah itu terlihat indah dan cantik, bukan? Karena gerabah itu dibuat dari tangan-tangan yang terampil. Tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dan di situ dapat kita lihat betapa pentingnya rangka dan otot pada tulang dan otot kita. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, coba perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali, bukan? Tubuhnya sekarang membungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu dan beristirahat. Nah, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Macam-macam kelainan tulang. Baik, yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini merupakan kelainan pada tulang yang diakibatkan kecelakaan ataupun terjatuh sehingga menyebabkan tulang menjadi patah. Dan fraktura ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fraktura tertutup. Nah, fraktura tertutup ini merupakan patah tulang yang tidak sampai kepada tulang dan otot. Sedangkan fraktura terbuka yaitu patah tulang yang sampai menembus tulang dan otot kita. Yang kedua yaitu fisura atau retak tulang. Nah, ini merupakan kelainan tulang yang dikarenakan kecelakaan sehingga tulang menjadi retak. Yang ketiga yaitu osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengkerupusan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Bisa dilihat pada gambar di atas ya, ada yang tulang padat dan tulang keropos yang disebut osteoporosis tadi. Yang keempat yaitu lordosis, yaitu merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah depan atau tulang belakang kita maju ke depan gitu. Yang kelima yaitu skoliosis, merupakan kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah samping sehingga membentuk seperti huruf S.
keenam yaitu kifosis, merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, seperti membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Ketujuh yaitu rakitis. Rakitis merupakan kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Nah, kekurangan vitamin D itu akan menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal, dan penderita rakitis itu akan memiliki kaki berbentuk seperti huruf O ataupun seperti huruf X. Yang kedelapan yaitu polio. Polio ini merupakan sebuah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh virus polio. Nah, penderita polio ini dapat mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pencegahan mulai sejak dini dengan cara imunisasi pada bayi. Kesembilan yaitu kanker tulang. Kanker tulang merupakan jenis kanker yang menyerang pada tulang. Kondisi yang dialami oleh anak-anak hingga dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh kita, namun umumnya terjadi di tungkai, lengan, dan panggul. Dan gejala yang disebabkan kanker tulang itu seperti nyeri, adanya pembengkakan, dan tulang menjadi rapuh. Yang ke-10 yaitu osteogenesis imperfecta atau bisa disebut OI. Ini merupakan kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, di mana formasi tulang tidak sempurna sehingga mudah patah. Selain patah tulang, OI juga dapat menyebabkan otot lemah, gigi rapuh, tulang belakang melengkung, dan hilangnya pendengaran. Dan bisa kita lihat pada gambar di atas perbedaan dari tulang yang sehat dan tulang yang mengalami kelainan genetik OI. Jenis-jenis kelainan pada otot. Yang pertama yaitu hipertrofi, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang secara terus-menerus secara berlebihan. Nah, kita bisa membandingkan dari gambar yang di atas. Dari yang sebelumnya tulangnya kecil menjadi membengkak lebih besar dari yang awal. Kedua yaitu atrofi, merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menjadi turun. Hal ini disebabkan karena adanya penyakit poliomyelitis yang merusak sel saraf otot. Yang ketiga yaitu skip atau kaku leher, merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat yaitu tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani, dan tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kelima yaitu kesleo. Kesleo ini cedera pada ligamen jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi, dan biasanya kesleo ini terjadi pada saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata. Kesleo ini terjatuh pada posisi yang salah ataupun yang lainnya, dan gejala yang muncul tergantung tingkat keparahan, tetapi seringkali berupa nyeri, adanya pembengkakan, dan memar. Keenam yaitu kram otot atau bisa disebut dengan kejang otot. Nah, kram ini terjadi karena otot bekerja terus-menerus sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu, kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion dalam tubuh kita. Yang
ketujuh adalah distrofi otot. Nah, kondisi pelemahan otot yang diakibatkan oleh mutasi genetik. Gen yang seharusnya bertugas menghasilkan protein untuk menjaga massa otot malah berubah menyebabkan otot semakin melemah dan kekurangan protein. Nah, itu tadi beberapa kelainan pada tulang dan otot. Penting sekali bukan menjaga kesehatan. Lalu bagaimana caranya agar tulang dan otot kita selalu sehat? Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.